Oke, kita hari ini akan membahas soal OSN, SMA Ekonomi tingkat kabupaten. Soalnya yaitu a decrease of quantity demand caused by an increase in price represented by her. Oke, jadi di sini katanya penurunan kuantitas, decrease itu penurunan, quantity penurunan Q, demand itu permintaan karena increase in price. Oke, jadi P-nya naik, increase itu naik ya, ini naik. Dia akan menyebabkan, oke, yang A. A itu dia bergeser movement up and to left along the demand curve. Nah, biar lebih gampang kita bikin dulu kurva permintaan. Oke, kurva permintaan itu dia bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Ini kurva D. Ini adalah sumbu Q, ini sumbu P. Nah, yang lebih gampang anggaplah ketika harga P1 maka Q1. Kita akan meminta sebanyak Q1. Nah, untuk kondisi A, dia movement nih, bergeser ke atas, ke kiri. Berarti dia kemungkinan ke sini ya, ke atas kiri. Ke atas kiri bergeser ke sini. Mungkin di titik ini sepanjang kurva permintaan kita along the demand curve. Berarti kondisi A itu ada di sini. Ini Q2, ini P. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah P naik dan Q-nya turun dari Q1 ke karena dia mendekati 0 ya, ini titik 0. Mendekati 0, sedangkan ini menjauhi 0. Berarti P-nya naik, Q-nya turun. Maka ini sesuai ya dengan pertanyaan tadi, maka jawabannya pasti yang A. Oke, pasti yang A. Nah, tapi kita coba lihat dulu opsi yang lain. Kalau B, leftward shift of the demand curve. Nah, ini artinya dia akan bergeser. Kurvanya bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri, apa yang terjadi? Itu tidak dipengaruhi oleh harga saja. Bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain kira-kira apa? Nah, contohnya nih, misalnya ketika minat atau seleranya terhadap barang X itu menurun, otomatis misalnya tadi awalnya kita di Q1 karena kita berkurang seleranya pasti kita pindah ke Q2 lebih sedikit ya, maka kurvanya akan berpindah jadi Q2, sorry bukan Q tapi D2, ini D1. Maka kalau dia bergeser ini itu biasanya disebabkan oleh faktor selain harga, faktor selain harga. Lalu yang C, backward shift of the demand curve. Nah, ini artinya berarti kurva kita adalah bergeser ke kanan. Nah, sebaliknya tadi, kalau kita pakai selera lagi, ketika selera kita naik terhadap barang, misalnya barang yang lagi viral, otomatis kita membelinya lebih banyak. Maka Q-nya akan berpindah nih, misalnya ke Q3. Jadi kita lebih banyak ngordernya. Maka itu menyebabkan kurvanya bergeser ke arah kanan. Jadi ini bergeser ke kanan. Nah, lanjut. Kalau yang D, movement down of the right along the price curve. Nah, ini dia kita balik ke kondisi awal tadi, ke form pertama. Kalau dia bergeraknya ke bawah, bisa dilihat di sini. Bergeraknya ke bawah dan bergeser kinya ke kanan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ki kita malah naik, tapi harganya turun. Terus yang ketiga ya. Maka ketika Q-nya naik, P-nya tuh turun. Berarti ini dipengaruhi harga.
Jadi dapat kita simpulkan jika yang berubah harga, maka kurva akan bergeser sepanjang kurva tersebut. Tapi kalau yang berubah selain harganya, misalnya selera, pendapatan, barang substitusi, itu dia akan bergeser ke kanan atau kiri, gitu ya. Nah, kalau opsi yang D, there is no movement on the demand curve. Oke, yang ini tidak tepat ya, karena kurva permintaan kita pasti akan dipengaruhi oleh yang namanya harga. Oke, sampai di sini pembahasannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.